one. I'm number one. Film dibuka dengan penampakan toko jual beli barang bekas, di mana pria bernama Vernon membawa senjatanya ke toko itu, yang dimiliki oleh pria bernama Alton, sedang bersama sahabatnya Johnson. No, Charlie Brown ain't real. Keduanya mengira Alton akan merampok toko, lalu pria itu pun memberitahukan akan menjual senjatanya, dan Alton membeli murah senjata tersebut. Sementara di tempat lain, temannya Vernon bernama Rao sedang mabuk benda terlarang, di mana terungkap mereka akan mengadakan perampokan bersama temannya bernama Randy. Hey man, is Vernon there yet? Randy akan segera menyusul ke tempat itu, diikuti kemunculan Vernon yang dimarahi Rao karena telah menjual senjatanya yang akan dipakai merampok bandar barang terlarang bernama Stanley. Listen, don't you think this whole robbing Stanley thing is stupid anyway? Vernon ditabrak mobil Randy karena mencuri uangnya, namun ternyata itu adalah kesalahpahaman dan Rao semakin panik setelah menyadari Vernon sekarat. You think he stole in the first place? Lamar told me he took it. Pecandu bernama Lamar yang memberitahukan Randy bahwa Vernon yang mencuri uangnya. Lalu terlihat Lamar sedang menonton artis bernama Ricky yang akan mengadakan konser musik di karnaval kota. Lalu keduanya pun tiba dan menyadari Lamar yang mencuri uang Randy. Oh, man, I guess it was me, man. Lamar akan dihajar nanti setelah mereka berhasil mendapatkan senjata, dan keduanya pun meminta senjata pada Don. Namun Don tidak memberikan senjata karena sebelumnya mereka pernah menjual barang pinjaman dari Don untuk membeli barang terlarang. Dalam perjalanan, mobil mereka nyaris tabrakan dengan mobil lain, di mana hal itu membuat mobil mereka masuk ke pekarangan warga. Lalu Randy teralihkan dengan busur yang bisa dijadikan senjata merampok. Yes, bro. Let's get it. Keduanya pun mengambil busur milik seorang pemburu sebelum pergi dari tempat itu. Sementara Vernon didatangi oleh koboi yang menawarkan senjatanya untuk digunakan balas dendam pada Randy dan Rao. Di malam harinya, keduanya tiba di depan rumah Stanley, di mana Rao memberitahukan bahwa dia melihat kumpulan wanita telanjang berjalan beriringan saat mereka mencuri busur itu. Namun Randy menganggap kalau itu adalah halusinasi dari benda terlarang. Big, pull your shit together, man. We got a job to do. Ketika mereka masuk ke rumah Stanley, Stanley sudah bersiap menghadapi mereka dengan senjatanya. Lalu keduanya pun menyadari tindakan perampokan itu konyol, dan Rao tidak sengaja menembak busur ke tubuh Randy. Vernon tiba di tempat itu dan langsung menembak Randy, diikuti Rao dan Stanley yang bersembunyi dari tembakan Vernon, yang akhirnya membuat rumah itu meledak. Di siang hari sebelumnya, Alton menceritakan bahwa dia bermusuhan dengan pengemudi mobil monster. Lalu terlihat pasangan baru menikah bernama Richard dan Sandy masuk ke toko tersebut. I'm Richard, and this is Sandy. We just got married. Pasangan itu akan mengadakan bulan madu, namun mereka baru saja dirampok, di mana Richard akan menjual cincin Sandy untuk biaya bulan madu sebelum teralihkan dengan cincin yang berada di lemari Alton. Let me see that ring. Richard terkejut melihat cincin itu, lalu dia mengarahkan Sandy menunggu di luar, dan Richard menceritakan pada Alton bahwa cincin itu milik istri pertamanya bernama Cindy yang telah menghilang selama bertahun-tahun. My first wife, Cindy. Richard yakin kalau Cindy diculik oleh seseorang, dan Richard pun membeli cincin itu serta mobil tua Alton, di mana terungkap cincin itu dijual oleh pemuda bernama JJ. The valuable family heirloom belonged to my granny. She's dead. Alton memberitahukan alamat kerja JJ, lalu di luar toko, Sandy tidak terima ditinggalkan begitu saja tanpa penjelasan, dan Richard pun berkendara mencari keberadaan JJ.
Pendeta bernama Virgil sedang menunggu seseorang di luar restoran. Sementara di dalam restoran, Ricky menawarkan 2 tiketnya untuk membayar tagihan. Namun pelayan ingin uang tunai. We only take cash here, mister. Pacarnya bernama Teresia tidak tahan lagi hidup miskin bersama Ricky, serta muak dengan obsesi Ricky yang ingin menjadi penyanyi seperti Elvis Presley. Lalu Teresia pun pergi meninggalkan Ricky. Ricky pergi dari tempat itu, diikuti Richard yang tiba di restoran tersebut, di mana dia langsung masuk ke dapur restoran, mencari keberadaan JJ. You JJ? Yeah, who the hell are you? Richard menyerang JJ karena tidak mau memberitahukan asal-usul cincin itu. Lalu JJ pun memberitahukan bahwa dia mencuri cincin itu dari pamannya bernama Ben. Ben terkejut dengan keberadaan Richard yang ingin diberitahu mengenai asal-usul cincin itu, dan keduanya bersepakat untuk saling terbuka, di mana Ben memberitahukan bahwa dia mendapatkan cincin itu saat memenangkan permainan poker dari pria bernama Johnny Shaw. Can you tell me about him? He's a good guy. Richard tidak ingin memberikan cincin itu pada Ben, membuat perkelahian terjadi, dan setelah berhasil melumpuhkan Ben, Richard masuk ke dalam rumah pria tersebut. Dia pun berhasil menemukan alamat Johnny Shaw, serta mengambil senjata untuk menghadapi pria itu, sebelum akhirnya Richard tiba di rumah Johnny Shaw. Ketika masuk ke dalam rumah Johnny, Richard teralihkan dengan foto Cindy yang berada di urutan paling atas dari foto wanita lain, lalu mengingat kembali kebersamaannya bersama Cindy. Johnny dari belakang ditodongkan senjata saat sedang asik menonton dirinya bercinta dengan banyak wanita. Kemudian Richard memaksa Johnny untuk memberitahukan asal-usul cincin itu dan foto istrinya. I don't know what you're talking about. Johnny masih tidak mau terbuka, yang membuat dia akhirnya disiksa oleh Richard. Lalu Johnny pun memberitahukan bahwa Cindy masih hidup, yang berada di dalam rumah lumbung. Richard berhasil menemukan Cindy yang terkurung di dalam kurungan besi, di mana Cindy menyatakan tidak ingin pergi dari tempat itu karena dia sekarang berada di urutan nomor 1. I can't leave. I'm number 1. Richard tidak mengerti dengan perkataan istrinya, lalu dia pun melepaskan para tahanan wanita lainnya, dan ketika keduanya akan pergi, Richard menyadari kalau Cindy telah dicuci otaknya oleh Johnny. You're not a slave, and neither are those other women. Dia berusaha meyakinkan Cindy bahwa Johnny adalah pria yang jahat. Lalu saat keduanya berkendara, Cindy menyerang Richard setelah mengetahui Johnny disakiti, dan hal itulah yang membuat mereka nyaris tabrakan dengan Randy dan Raw. Cindy tewas akibat kecelakaan itu, sementara Richard menelpon Sandy yang meminta untuk balikan, namun Sandy menolaknya. Lalu Richard pun akhirnya tewas, diikuti JJ yang kembali menemukan cincin tersebut. Dalam perjalanan menuju tempat karnaval, bensin mobil Ricky akan habis, yang akhirnya dia tiba di toko Alton dan menjual kalungnya untuk mendapatkan uang membeli bensin. 200? I can swing that. Setelah mendapatkan uang dari Alton, Ricky berencana untuk terlebih dahulu merapikan jambangnya, namun hal itu malah membuat jambangnya rusak. Ricky kesal karena persiapannya selalu berantakan. Lalu di malam harinya, dia ditawari oleh Virgil menjadi bagian dari jemaat. Namun Ricky malah mengira pria itu adalah iblis yang menawarkan perjanjian iblis. I think I just met the devil. Ricky akan mempertimbangkan hal itu dikarenakan dia harus menghadiri acara karnaval. Lalu di tempat karnaval, pembawa acara sekaligus promotor memanggil Ricky untuk tampil bernyanyi. Ricky Aldowski.
Ketika tampil bernyanyi, penampilan Ricky sangat buruk. Lalu dia pun teralihkan dengan Virgil dan menerima tawarannya, di mana kabel yang terinjak kuda membuat lampu panggung kembali menyorot Ricky untuk kembali bernyanyi. Need some backup? Certainly do. Ricky berhasil membuat penonton terpukau, diikuti para tahanan wanita yang tiba di tempat itu, yang dikira bagian dari acara pertunjukan Ricky. Dan setelah mereka dikenakan kain, terlihat ledakan rumah Stanley, yang juga dikira bagian dari pertunjukan Ricky. Para penonton sangat puas dengan penampilan Ricky, di mana promotor juga menawarkan Ricky bergabung dalam perusahaannya. Lalu terlihat Theresia ingin kembali pada Ricky, namun Ricky menolak hal tersebut. You're just gonna leave me here? That's right, like you done did to me. Sementara Ricky mendatangi penggemarnya, terlihat Johnny masih hidup dan menawarkan tempat tinggal untuk Theresia. Lalu Johnny pun membawa pergi tahanan wanitanya bersama dengan Theresia yang setuju dengan tawaran Johnny. Ketika di toko, Alton didatangi oleh pria cebol yang ternyata adalah pengemudi dari mobil monster, di mana dia diserang oleh pria itu. Namun JJ berhasil menyelamatkannya. Lalu terlihat JJ kembali menjual cincin tersebut, dan setelahnya toko itu akhirnya ditutup. You're the best.